Peringatan. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang belum memiliki tiket film 21, diharapkan untuk segera mengorder tiketnya, karena cerita film ini akan segera dimulai dengan cara pause dulu video ini, setelah itu geser ke arah atas, sampai muncul gambar seperti ini, dan yang terakhir, kita tinggal order tiketnya dengan menekan tombol ini, dan bila sudah gambar akan berubah seperti ini. Terima kasih yang sudah order, dan bagi yang sudah memiliki tiket, diharapkan untuk mengatur posisi nyaman kalian, karena cerita akan segera dimulai. Cerita dimulai pada masa lalu. Saat dunia baik-baik saja, di sebuah toko, Lee yang sedang membeli makanan di sana. Setelah itu, Lee ini langsung pergi ke pertandingan baseball anaknya. Di sana, semua keluarga Lee ini masih lengkap. Marcus pun akhirnya main. Di tengah pertandingan itu, secara tiba-tiba muncullah meteor yang masuk ke bumi. Mereka semua yang di sana pun langsung bergegas pergi dari sana. Lee dan Regan pun harus jalan dulu ke depan, karena mobil dia ada di depan jalan. Sedangkan Evelyn ini ada di dekat lapangan. Saat Lee sudah sampai di mobilnya, dia malah keluar dan menanyai polisi yang ada di sana. Mereka berdua pun berbincang singkat, dan secara tiba-tiba polisi ini dihantam oleh monster. Sedangkan Evelyn yang sedang bersama Marco, dia terkena serangan dari monster di jalan. Dan di jalan pun semuanya menjadi panik karena kedatangan dari monster itu. Lee dan Regan pun kemudian bersembunyi di restoran terdekat di sana. Dan semuanya diam tanpa suara. Namun tiba-tiba salah satu orang di sana mendapatkan telepon HP-nya. Yang alhasil membuat monster itu langsung menyerang ke restoran itu. Lee dan Regan pun langsung bergegas pergi dari sana. Dan sampailah mereka bertemu dengan Evelyn dan Marcos. Scene pun berpindah lagi ke masa kini, yang mana Evelyn dan lainnya berencana pergi dari rumah. Sebelum berangkat, Evelyn ini mengambil kotak bayinya dulu di ruangan bawah tanah yang terkena banjir. Sedangkan Regan ini sedang mengatur rute perjalanannya nanti. Setelah semuanya siap, mereka pun langsung pergi untuk mencari orang-orang yang masih selamat. Sampailah mereka di sebuah bangunan kosong dan mencoba masuk ke sana. Namun saat Evelyn maju, dia malah terkena jebakan botol yang mengakibatkan suara berisik. Mereka pun langsung lari. Sedangkan dari kejauhan ada yang sedang memantau mereka. Dan apesnya lagi, Marcos ini malah terkena jebakan hewan. Dan kakinya pun menjadi terluka dan disusul oleh monster yang datang ke sana. Mereka pun langsung melancarkan kombonya, yang mana Regan dengan pengeras suaranya dan Evelyn dengan shotgunnya menghabisi monster itu. Saat di dalam, mereka semua dibantu oleh seseorang. Dan sampailah ke sebuah ruangan bawah tanah. Mereka semua pun bersembunyi di dalam tungku pembakaran yang kedap suara. Di sana,
Orang yang menyelamatkan mereka ternyata mengetahui Evelyn ini. You won't survive. Dan orang ini adalah Emmett yang ada di pertandingan baseball pada saat itu. Kemudian Evelyn mencoba memberikan penolongan pertama ke Marcos dengan memberikan alkohol ke luka kakinya. Di sini Evelyn dan Emmett ini sedang mengadu nasib, yang mana Evelyn menceritakan kematian dari Lee, sedangkan si Emmett kematian dari anaknya yang sakit. It just works, I don't know. But that rap won't last. How loud as long as it goes. Di tengah perbincangan itu, Marcos tiba-tiba terbangun karena mendengarkan musik dari radio. Perdebatan kecil pun terjadi. Di sini, Regan dengan pikiran optimisnya merasa kalau ada orang lain yang selamat dengan mengirimkan kode berupa musik di radio. Sedangkan Emmett dengan pesimisnya memberitahu kalau tidak ada orang yang tersisa di dunia ini. Saat semuanya tidur, Regan ini membangunkan Marcos. Dan dia menjelaskan tentang kalau putaran musik di radio itu adalah sebuah petunjuk. Dan dia sudah mendapatkan alamat dari siaran itu. Ternyata itu ada di sebuah pulau. Dan jika si Regan ini sudah sampai menemukan tempat siaran itu, dia berencana menggunakan alat pendengarannya untuk membuat suara bising untuk melawan para monster itu. Marcos yang takut kehilangan Regan ini, dia menolak rencana Regan dan berencana memberitahu ibunya agar si Regan ini tidak jadi pergi ke sana. Pada pagi harinya, saat Marcos bangun, dia melihat pesan dari Regan yang ada di radio. Di sini, Evelyn yang mengetahui itu, dia memohon agar Emmett buat dia bawa pulang Regan. Di tengah jalan, Regan ini melihat sebuah bangkai kereta. Dan dia pun mencoba masuk ke dalam. Saat sudah di dalam, dia melihat banyak mayat-mayat orang yang sudah menjadi tengkorak di sana. Kemudian, di sebuah ruangan, dia mencoba mengambil kotak P3K dengan hati-hati dan tiba-tiba dia pun kaget dan mengeluarkan suara. Tak lama dari itu, monster ini langsung datang ke tempat Regan karena mendengarkan suara. Regan pun langsung menyetel pengeras suara sambil menembakkan shotgun. Namun, karena dia hanya menggunakan satu tangan, dia pun akhirnya terpojok juga. Untunglah ada Emmett yang menyelamatkannya di sana. Mereka pun langsung bersembunyi di sebuah toko. Karena Emmett ini tidak bisa bahasa isyarat, dia pun jadi agak kesusahan ngobrol dengan si Regan. Regan pun memberitahu kalau Emmett ini hanya cukup pelan-pelan saja ngomongnya, dia akan mengerti. Di sini, Emmett membujuk Regan untuk pulang. Namun, Regan ini dengan tekad yang sudah bulat, dia masih ingin terus melanjutkan perjalanannya. Keesokan harinya, saat Regan bangun, ternyata dia sendiri di sana. Dan semua peralatan dia tidak ada di sana. Regan pun frustasi dan menganggap Emmett ini meninggalkannya sendiri. Namun, tak lama dari itu, ternyata Emmett ini datang dan menjelaskan kalau dia menemukan sebuah perahu. Di tempat Evelyn, dia berencana datang ke sebuah apotik untuk mengambil persediaan obat-obatan dan juga tabung oksigen untuk anaknya yang mulai habis. Dan untuk si Marcos, dia disuruh jangan khawatir. Dan dia juga disuruh untuk menjaga adik bayinya. Evelyn pun akhirnya berangkat. Dan tak lupa di pertengahan jalan, dia ziarah dulu di jembatan tempat anaknya tewas.
Di tempat Regan dan Emmet, mereka melanjutkan perjalanannya lagi untuk ke sebuah pulau. Mereka pun sudah sampai di sebuah pemukiman warga yang sepi. Begitu pula dengan Evelyn yang sudah sampai di apotik. Dia pun langsung mengambil semua obat-obatan yang diperlukan. Sedangkan Emmet dan Regan, dia sudah menemukan kapalnya. Namun saat ingin menaiki kapal itu, dia melihat ada yang lewat. Mereka pun langsung mengecek itu. Di tempat Marcos, dia sedang menjaga adiknya agar tidak nangis. Saat adiknya ini sudah tidur, dia berencana jalan-jalan di bangunan itu. Dan sampailah dia di tempat tinggal Emmet. Dia pun melihat sesuatu yang mengejutkan. Dan dia pun tak sengaja menjatuhkan barang-barang di sana yang membuat semuanya berisik. Marcus pun langsung masuk ke ruangan bawah tanah dan juga masuk ke ruangan pembakaran karena monster sudah mulai masuk ke sana. Namun karena si Marcos ini buru-buru, dia pun lupa mengganjal penutupnya. Alhasil dia pun kekunci di dalam bersama adik bayinya. Dan kita balik lagi ke tempat si Emmet. Dia menemukan seorang anak kecil yang lagi nangis di sana. Dia pun mencoba menenangkan bocil itu. Namun tiba-tiba dia malah dijebak oleh bocil itu dan langsung mengikat lehernya. Setelah itu, datanglah para warga di sana yang bersikap aneh. Di dalam tungku, si Marcos ini mulai kehabisan oksigen. Di luar, ibunya yang sudah sampai di sana dan mengetahui kalau sudah ada monster di sana. Dia pun langsung pergi. Saat sudah sampai, dia merencanakan sesuatu. Sedangkan si Regan, dia malah dibawa oleh warga di sana. Emmet pun langsung menyuruh Regan untuk loncat berenang. Emmet pun langsung menyerang dan menyandra warga itu, dan dibarengi dengan Regan yang melompat menyebur. Situasi pun mulai menjadi kacau dengan datangnya para monster ke sana. Marcos yang sudah kehabisan oksigen, dia pun joinan sama adiknya. Evelyn untuk menyelamatkan anak-anaknya, dia pun mencoba mancing monster itu dengan sebuah tembakan pistol. Saat monster itu muncul, dia pun langsung menembakkan pistolnya ke bawah yang mengakibatkan kebakaran. Namun monster itu kebal api. Tak lama dari itu, detektor api yang ada di sana menyala, yang mengakibatkan air keluar dan mengacaukan indera pendengaran dari si monster itu. Evelyn pun memanfaatkan kejadian itu untuk masuk ke dalam, ke tempat si Marco berada. Marcus. Kemudian di tempat Emmet, di saat si Emmet ini sudah di air, dia kesulitan bergerak karena ikatan yang ada di lehernya masih belum copot. Sampailah orang yang tadi diikat oleh si Emmet ini sudah tewas. Emmet pun akhirnya bisa lolos dari sana. Emmet yang sedang berenang, dia malah dikejar-kejar oleh monster yang juga berenang. Untunglah datang Regan yang membawa kapal dan langsung menyelamatkan Emmet. Mereka berdua pun akhirnya sudah sampai ke pulau tujuan. Sambil mengendap-endap, mereka mengecek keadaan di sana. Dan pemandangan indah pun terjadi.
Mereka melihat orang lain yang masih hidup dan hidup damai di sana. Mereka berdua pun langsung berbaur di sana dan berbincang-bincang santai. Dan Emmet ini membicarakan tentang ingin meminjamkan ruangan siaran radionya. Di sini, Emmet masih tidak percaya kalau ada orang lain yang selamat. Dia pun langsung mendatangi Regan dengan memberitahu kalau orang itu setuju untuk meminjamkan ruangan siaran radionya. Emmet pun meminta maaf ke Regan tentang sikapnya yang meragukan dia. Regan yang baik hati pun memaafkan si Emmet. Saat pagi harinya, Emmet yang sedang di pinggir pantai, dia mendengar sesuatu yang tak asing di telinganya. Dia pun langsung mengecek suara itu. Dan ternyata itu suara dari monster. Emmet yang melihat itu pun langsung bergegas kembali dan memberitahu warga yang lain kalau ada monster yang datang ke sana. Situasi yang tadi aman tentram pun sekarang kembali kacau dengan masuknya monster ke pulau itu. Emmet dan yang lainnya pun langsung bergegas pergi dengan mobil sambil menyalakan klakson untuk menarik monster itu. Mereka pun akhirnya sampai ke tempat siaran radio. Di dalam, si warga ini masih cemas karena dia nggak lihat keberadaan si monster itu. Dan takutnya monster itu malah balik lagi dan menyerang keluarganya. Dia pun ingin mengecek di luar. Dan tiba-tiba dia harus tewas di sana. Regan dan Emmet pun langsung bergegas masuk ke dalam dan diikuti oleh si monster itu. Di dalam tungku, mereka semua joinan oksigen lagi karena mereka semua sudah mulai kehabisan oksigen. Dan di luar, karena si monster ini masih ada, mereka semua tidak bisa keluar. Regan pun dengan tekadnya, dia mulai mencoba masuk ke dalam ruangan siaran itu. Walaupun monster ada di sebelah ruangannya. Dengan sangat hati-hati, Regan pun akhirnya sampai di depan ruangan itu. Sedangkan si Emmet ini berjaga di luar. Evelyn yang mencoba keluar untuk mengambil obat-obatan. Namun, dan Regan saat ingin membuka pintunya, dia malah menimbulkan sedikit suara. Alhasil, Evelyn saat mau kembali, dia telat menutup pintunya. Alhasil, mereka terjebak oleh si monster yang mencoba masuk ke dalam tungku itu. Sedangkan di tempat Regan, dia sudah selesai mengaktifkan siarannya. Dan langsung menyetel suara bising yang berasal dari alat pendengaran si Regan yang diberikan oleh Silly. Si Marcos yang selalu mendengarkan radio, dia akhirnya mendapatkan suara bisingan dari si Regan. Dia pun langsung mengeraskan suara itu untuk melawan si monster. Dan secara bersamaan, mereka berdua maju untuk menyerang si monster. Dan mereka berdua pun menghabisi monster itu. Dan untuk season 2 ini, film pun bersambung.